Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak kali ini pada pembelajaran matematika di kelas 3, tema 1, subtema 4. Materi ini bisa kalian ambil di buku tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan pembagian. Apa sih pembagian itu? Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi kalau pembagian tinggal dibalik, hasilnya yang kita bagi dengan yang perkaliannya. Seperti ini, 8 dibagi 2 sama dengan 4, atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. Contohnya sebagai berikut. 8 dibagi 2 berarti 8 dikurangi 2, ya, ini dikurangi sama dengan 6. Nah, pengurangan 2 ini yang pertama, ini adalah pengurangan yang pertama. Selanjutnya, hasil dari pengurangan ini kita kurangi lagi sampai menjadi 0. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah pengurangan kedua. Selanjutnya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini adalah pengurangan ketiga. Selanjutnya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan angka 2 yang terakhir ini adalah pengurangan keempat. Nah, kita total jumlah pengurangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi total pengurangan adalah 4 kali pengurangan. Bisa disimpulkan 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dan dikurangi 2. Ada 4 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dari sini Bapak harap kalian mengerti tentang konsep pembagian. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan dengan cara berikut. Misalnya pada contoh berikut ini, 70 dibagi 2. Nah, kita selesaikan dengan cara porogabit. Kita gambar dulu porogabitnya, ya. Terus 70 angka yang dibagi ada di dalam porogabit dan pembaginya ada di luarnya. Nah, selanjutnya kita hitung 7, kita ambil satu angka yang terdepan, ya. 7 dibagi 2. Nah, cara menghitungnya kita lakukan dengan cara pengurangan berulang tadi. Caranya adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan 1 tidak bisa dikurangi 2 anak-anak. Makanya kita sisakan menjadi 1. Ya, jadi sisa 1. Nah, sisa 1 ini kita abaikan saja. Maka kita hitung yang sudah bisa dikurangi. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3. Yang sisa ini tidak perlu kita tulis, ya. Kita tulis 3 saja di sini.
Nah, selanjutnya jika tadi di sini kita bagi, maka dari sini ke sini, dari atas ke bawah ini kita kali. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya 7 ini ya, angka ini 7 dan 6 ini kita kurangi. Nah, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Selanjutnya angka 0 di belakang 7 ini kita turunkan, maka menjadi angka 10. Selanjutnya kita bagi ke 2 sini, kita bagi sini ya. Angka 10 ini kita bagi 2. 10 dibagi 2. Caranya sama seperti tadi anak-anak. Kita lakukan dengan cara pengulangan berulang. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sampai habis ya ini ya, karena bilangannya genap. Kita hitung jumlah pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total pengurangannya adalah 5 kali pengurangan. Maka kita tulis di sini angka 5. Nah, setelah itu kita kalikan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus seperti langkahnya kita seperti tadi, 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 70 dibagi 2 adalah 35. Nah, paham kan anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2. 90 dibagi 2. Kita lakukan dengan cara yang sama dengan menggunakan porogabit. Ya. Kita gambar dulu porogabitnya. Terus angka 90 kita taruh di dalam porogabit dan angka 2 kita taruh di luar porogabit. Nah, setelah itu kita ambil satu angka di dalam ini ya, angka 9, kita bagi 2. Caranya sama dengan yang nomor 1 tadi. Kita lakukan pengurangan berulang. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, ternyata 1 ini tidak bisa dikurangi anak-anak ya, jadi kita sisakan 1. Nah, sisa 1 ini tidak usah kita hitung, yang perlu kita hitung adalah 4 ini aja ya, yang atas ini saja. 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 kali pengurangan. Kita tulis di atas ini 4. Nah, paham kan ya? Hasil dari 4 ini adalah 4 kali pengurangan ini. Sisa 1 tidak perlu kita tulis. Selanjutnya 4 dikali 2 adalah 8. Selanjutnya kita kurangi. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Terus setelah itu angka 0 ini kita turunkan menjadi 10 ya. 10 dibagi 2 sama dengan, nah caranya masih tetap kita lakukan pengurangan berulang seperti tadi. Hasilnya adalah 5 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ini kita kurangi lagi ya. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, jika sudah ketemu angka 0 berarti kita sudah tahu jawabannya ada di atas ini, 45. Maka kita tulis 90 dibagi 2 sama dengan
Baik, selanjutnya adalah 182 dibagi 2. Ini untuk bilangan yang lebih besar lagi. Pembagiannya sama dengan yang tadi. Kita gunakan cara porogabit. Kita gambar dulu porogabitnya. Angka 182 kita taruh di dalam porogabit dan angka 2 kita taruh di luar porogabit. Nah, pembagiannya bagaimana? Kita ambil dulu satu ini. 1 dibagi 2 hasilnya nanti akan pecahan, jadi nggak bisa. Kita ambil lagi satu angka di belakangnya. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, anak-anak, jika anak-anak tidak hafal perkalian, anak-anak bisa melakukan pengurangan berulang seperti tadi. Nah, jika hafal perkalian, kalian bisa langsung mengisi seperti ini. Selanjutnya 9 dikali 2 sama dengan 18. Dua angka ini kita kurangi. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Setelah itu angka 2 ini kita turunkan ke bawah. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Setelah itu kita kurangi lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 182 dibagi 2 sama dengan 91. Oke. Lanjut kita ke nomor 4. 125 dibagi 5. 125 kita taruh di porogabitnya dan angka 5 kita taruh di luar porogabitnya. Kita lakukan pembagian. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita ambil satu angka di belakang 1 menjadi 12. 12 dibagi 5, 12 dibagi 5 ini jika kalian kesulitan untuk menghitung, kita lakukan pengurangan berulang seperti tadi. Maka hasilnya adalah 2 sisa 1 ya. Sisanya tidak perlu kita tulis, maka cukup kita tulis 2 saja di sini. Terus kita kalikan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita kurangi anak-anak. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, setelah itu 5 kita turunkan di sini. Angka 5 kita turunkan menjadi 25. Nah, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita kurangi lagi. 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Maka hasil dari 125 dibagi 5 sama dengan 25. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 5. 150 dibagi 5. Kita lakukan dengan cara porogabit lagi ya anak-anak. 150 kita taruh di dalam porogabit dan angka 5 kita taruh di luar porogabit. Selanjutnya kita lakukan pembagian. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita mundur lagi satu angka di belakangnya. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, terus kita kurangi. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Apapun angkanya, 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, lanjut. Maka hasilnya adalah 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba untuk soal pembagian dalam bentuk cerita. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya.
Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, kita lihat di sini ada angka 126 bibit yang akan dibagikan kepada 6 anak dengan jumlah yang sama. Maka kita lakukan pembagian 126 dibagi 6, kita tulis di sini ya. Selanjutnya kita lakukan pembagian dengan cara porogabit seperti tadi. Kita tulis porogabitnya seperti ini. Terus kita masukkan angkanya 126 dimasukkan ke dalam porogabit dan angka 6 ditaruh di luar porogabit. Lanjut kita lakukan pembagian. 1 dibagi 6 tidak bisa. Kita mundur satu angka lagi menjadi 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, dari atas ke bawah kita kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Selanjutnya kita kurangi. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Setelah itu kita turunkan angka 6 ini ke bawah. Nah, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Terus 1 ini kita kalikan ke angka 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Selanjutnya kita kurangi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jika sudah 0 berarti sudah selesai pembagiannya. Dan kita sudah ketemu angka 21. Jadi hasil dari 126 dibagi 6 sama dengan 21. Oke, mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak memiliki biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima pada setiap anak? Nah, kita sudah mendapatkan angka 153 dan angka 3. Jadi 153 biji salak ini akan dibagi ke 3 orang. Kita tulis di sini 153 dibagi 3. Maka kita lakukan pembagian dengan cara porogabit seperti tadi. Kita gambar dulu porogabitnya. Terus angka 153 dimasukkan ke dalam porogabit dan angka 3 ditaruh di luar porogabit. Kita lakukan pembagian. 1 dibagi 3 tidak bisa. Kita mundur satu angka lagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15 dan kita kurangi. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. 3 kita turunkan ke bawah. Selanjutnya kita bagi lagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita kurangi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini kita sudah tahu hasil dari 153 dibagi 3 adalah 51. Bagaimana anak-anak? Bapak harap kalian semua mengerti dan paham akan konsep pembagian. Demikian video dari Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.